Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang struktur dan sistem bahasa, kajian morfologi, fonologi, sintaksis, dan wacana. Yang pertama ada pengertian aliran struktural. Struktur adalah makna yang terbentuk karena penggunaan kata dan kaitannya dengan tata bahasa. Struktural muncul akibat hubungan antara satu unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lainnya. Yang pertama, munculnya aliran struktural di Eropa. Aliran struktural ini lahir pada tahun 1916. Tahun tersebut menjadi tahun monumental lahirnya aliran linguistik struktural sebab pada tahun itu terbit sebuah buku berjudul Causes de Linguistique Générale, karya Saussure, yang berisi pokok-pokok teori struktural yang juga sebagai pokok-pokok linguistik modern. Yang kedua, munculnya aliran struktural di India. Munculnya aliran struktural di India jauh lebih awal dari munculnya aliran struktural di Eropa. Di India, aliran struktural lahir sejak 4 abad sebelum Masehi, yakni sejak lahirnya karya Panini yang berjudul Vijakarana. Buku tersebut merupakan buku tata bahasa Sangsekerta yang sangat mengagumkan dunia linguistik. Pada zaman yang sedini itu, bahasa Sangsekerta atau teristimewa fonologinya telah dideskripsikan secara lengkap dan cermat. Selanjutnya ada karakteristik aliran struktural dan analisis bahasa dalam linguistik. Yang pertama, berdasarkan pada paham behaviorisme. Proses berbahasa sebagaimana tingkah laku yang lain merupakan suatu proses rangsang tangkap atau stimulus respon. Lalu yang kedua, bahasa berupa ujaran. Bahasa berupa ujaran merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa ujaran saja yang dapat disebut bahasa. Bentuk-bentuk perwujudan yang selain ujaran tidak dapat digolongkan sebagai bahasa dalam arti yang sebenarnya, termasuk juga tulisan. Lalu yang ketiga ada bahasa berupa sistem tanda. Menurut aliran struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda atau arbiter yang konvensional. Berkaitan dengan ciri sistem, bahasa bersifat sistematik dan sistemik. Lalu yang keempat, bahasa merupakan faktor kebiasaan atau habit. Ciri bahasa merupakan faktor kebiasaan ini dipertentangkan dengan ciri teori transformasi yang beranggapan bahwa bahasa bukan faktor kebiasaan, melainkan berupa faktor warisan atau innate. Lalu yang kelima, ada kegramatikalan berdasarkan keumuman. Bentuk dan struktur bahasa yang sudah biasa dipakai atau yang sudah umum sajalah yang telah dinilai sebagai bentuk yang gramatikal. Lalu yang keenam ada level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Level-level gramatikal mulai ditegakkan dari level terendah berupa morfem sampai dengan level tertinggi yang berupa kalimat. Secara berturut-turut, level atau tataran gramatikal tersebut adalah morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Lalu yang ketujuh adalah analisis dimulai dari bidang morfologi. Analisis struktural memulai analisis dari bidang morfologi karena memang bidang ini yang paling mendapatkan perhatian. Menurut Nida, dengan karyanya Morphology The Descriptive Analysis of Word telah menjadi acuan bagi dunia morfologi karena meletakkan prinsip-prinsip analisis morfologi dengan data dari berbagai bahasa. Lalu yang ke-8, bahasa merupakan deretan sintagmatik dan paradigmatik. Yang pertama, deretan sintagmatik adalah suatu deretan unsur secara horizontal, sedangkan deretan paradigmatik adalah struktur yang sejenak secara vertikal. Lalu yang 9 adalah analisis bahasa secara deskriptif. Menurut aliran struktural, analisis bahasa harus didasarkan pada kenyataan yang ada. Data bahasa dianalisis hanyalah data yang ada pada saat penelitian dilakukan. Lalu yang ke-10, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Analisis unsur langsung adalah unsur yang setingkat lebih rendah yang secara langsung membentuk struktur tersebut. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan aliran linguistik struktural. Keunggulan yang pertama,
membedakan konsep, grafem, dan fonem. Lalu yang kedua adanya metode drill and practice. Karena suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang akan membentuk suatu keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Yang ketiga, kriteria gramatikal mudah dipahami. Yang keempat, level gramatikal mulai ditegakkan secara struktural. Lalu yang kelima, aliran ini lebih berpijak pada fakta dan tidak mereka-reka. Lalu kelemahan. Yang pertama, pada aliran struktural, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Yang kedua, metode drill and practice sangat memerlukan ketentuan. Yang ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsang tangkap. Yang keempat, menurut paham ini, jiwa seseorang dan hakikat sesuatu hanya bisa dideteksi lewat tingkah laku dan perwujudan lahiriah yang tampak. Lalu kegramatikalan berdasarkan keumuman. Lalu faktor historis tidak diperhitungkan dalam analisis berbahasa. Yang terakhir, objek kajian terbatas sampai dengan level kalimat. Selanjutnya, fonologi. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apa bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Lalu yang kedua, fonemik. Identitas fonem sebagai identitas pembeda. Dasar bukti identitas fonem adalah apa yang dapat kita sebut fungsi pembeda sebagai sifat khas fonem tersebut. Selanjutnya, morfologi. Yang pertama, pengertian morfologi. Morfologi adalah bagian linguistik yang mempelajari morfem. Morfologi mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk, klasifikasi kata-kata. Lalu yang kedua, identifikasi morfem. Untuk menentukan sebuah satuan bentuk adalah morfem atau bukan. Kita harus membandingkan bentuk tersebut di dalam kehadirannya dengan bentuk-bentuk lain. Kalau bentuk tersebut ternyata bisa hadir secara berulang-ulang dengan bentuk lain, maka bentuk tersebut adalah sebuah morfem. Sedangkan yang ketiga, klasifikasi morfem. Morfem-morfem dalam setiap bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain berdasarkan kebebasannya, keutuhannya, maknanya, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, jenis-jenis morfem. Nah, jenis-jenis morfem ada morfem pangkal, morfem akar, dan morfem pradasar. Morfem pangkal adalah morfem dasar yang bebas. Contohnya do dalam undo, hak dalam berhak. Sedangkan morfem akar adalah morfem dasar yang berbentuk terikat. Agar menjadi bentuk bebas akan harus mengalami pengimbuhan. Sedangkan morfem pradasar adalah bentuk yang membutuhkan pengimbuhan atau pemajemukan untuk menjadi bentuk bebas. Selanjutnya, sintaksis. Yang pertama, pengertian sintaksis. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan, sama halnya dengan morfologi. Akan tetapi, morfologi menyangkut struktur gramatikal di dalam kata. Lalu yang kedua, kata sebagai satuan sintaksis. Dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarkis menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frasa. Maka di sini kata hanya dibicarakan sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, yaitu dalam hubungannya dengan unsur-unsur pembentuk satuan yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Dalam pembicaraan kata sebagai pengisi satuan sintaksis, pertama-tama harus kita bedakan dulu adanya dua macam kata, yaitu yang disebut kata penuh atau full word dan kata tugas atau function word. Lalu definisi kalimat. Menurut Ramlan mengatakan kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Kalimat merupakan satuan atau deretan kata-kata yang memiliki intonasi tertentu sebagai pemarkah keseluruhannya dan secara ortografi biasanya diakhiri tanda titik atau tanda akhir yang lain. Selanjutnya, wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan gramatikal tertinggi atau terbesar. Persyaratan gramatikal dalam wacana akan terpenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina kohesian, maka akan tercipta kekoherensian.
Demikian penjelasan dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.